Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang akan menjelaskan prinsip kerja dari sensor PIR atau HC SR501. Nah, jadi pada prinsip kerja dari sensor PIR ini memungkinkan mendeteksi seseorang atau hewan yang bergerak masuk atau keluar dari jangkauan sensor. Nah, sensor ini adalah apa yang dapat ditemukan dalam sistem keamanan modern. Nah, salah satu aplikasinya ada saklar otomatis, pembuka pintu garasi, dan aplikasi serupa di mana yang bisa beraksi terhadap gerakan. Nah, sebelum ingin mengetahui bagaimana sensor PIR itu dapat diaplikasikan, kita mungkin di sini kami akan membahas bagaimana cara kerja dari sensor PIR. Nah, jadi pada sensor PIR ini dapat mendeteksi suhu di mana antara 0 Kelvin hingga min 273,15 derajat Celcius, di mana memancarkan energi panas dalam bentuk radiasi inframerah. Semakin panas suatu benda, maka semakin banyak radiasi yang dipancarkan. Nah, radiasi ini tidak terlihat oleh mata manusia karena dipancarkan pada panjang gelombang inframerah. Sensor PIR dirancang khusus untuk mendeteksi tingkat radiasi inframerah. Jadi ada sensor PIR ini terdapat dua bagian utama, di mana ada piroelektrik dan lensa Fresnel, di mana piroelektrik dapat dilihat pada gambar seperti gambar di bawah, dan untuk lensa khusus atau lensa Fresnel itu dapat memfokuskan sinyal inframerah pada sensor piroelektrik. Nah, jadi sensor piroelektrik itu terdiri dari jendela dengan 2 slot persegi panjang dan terbuat dari bahan yang biasanya itu dilapisi silikon yang memungkinkan radiasi inframerah melewatinya. Jadi di belakang jendela itu terdapat 2 elektroda sensor inframerah yang terpisah. Satu itu berfungsi sebagai menghasilkan keluaran positif dan yang lainnya itu menghasilkan keluaran negatif. Nah, jadi yang kedua elektroda tersebut sedemikian rupa sehingga saling meniadakan. Ini karena di sini terjadi karena ada perubahan level infrared dan bukan level infrared ambien. Itu sebabnya ketika 1,5 melihat lebih banyak atau lebih sedikit radiasi infrared daripada yang lain, kita dapat menghasilkan hasilnya. Di sini terdapat gambar ketika ia mendeteksi sehingga mendapatkan keluaran infrared seperti pada gambar. Nah, jadi ketika ada gerakan di sensor, kedua slot itu mendeteksi jumlah radiasi inframerah yang sama menghasilkan sinyal keluaran 0. Tetapi jika tubuh hangat seperti manusia atau hewan itu lewat, pertama-tama ia akan memotong setengah dari sensor. Itu menyebabkan perubahan diferensial positif yang antara kedua bagian. Ketika benda hangat memotong bagian yang lainnya dari sensor itu, maka ia akan meninggalkan wilayah penginderaan. Yang terjadi sebaliknya, dan sensor menghasilkan perubahan diferensial negatif. Dengan membaca perubahan voltase ini, gerakan akan terdeteksi. Nah, pada ilustrasi gambar di sini, ketika terdeteksi suhu tubuh manusia, maka ia akan memancarkan gelombang sinusoidal seperti pada gambar. Nah, kemudian ada lensa Fresnel. Di sini lensa Fresnel digunakan sebenarnya itu tidak melakukan apa-apa. Nah, faktanya inilah yang meningkatkan jangkauan dan bidang pandang sensor PIR. Konstruksinya yang ramping, ringan, dan kemampuan mengumpulkan cahaya yang luar biasa itu membuatnya sangat berguna untuk membuat PIR berukuran kecil namun bertenaga. Nah, jadi lensa Fresnel ini terdiri dari serangkaian alur konsentris yang diukir pada plastik. Kontur ini bertindak sebagai permukaan pembiasan individu, mengumpulkan sinar cahaya paralel pada titik fokus. Alhasil lensa Fresnel akan
akan bekerja. Meskipun berukuran lebih kecil, ia mampu memfokuskan cahaya serupa dengan lensa optik konvensional. Nah, jadi ketika ada banyak cahaya, ia akan mengumpulkan ke satu titik. Di sini ada pada gambar ada focal point, dan jarak antara mengumpulkan cahaya infrared ke satu titik itu disebut dengan focal length. Nah, pada kenyataannya dah meningkatkan jangkauan dan bidang pandang sensor PIR. Lensa dibagi menjadi beberapa bagian faset yang masing-masing bagiannya merupakan lensa Fresnel yang terpisah, seperti pada gambar di bawah. Nah, faceting atau sublensa yang berbeda menciptakan rentang area atau zona deteksi saling bersilangan satu sama lain. Itulah mengapa bagian tengah lensa tidak konsisten. Pada gambar di atas, setiap bagian lainnya menunjukkan ke bagian yang berbeda dari elemen penginderaan PIR. Berikut untuk gambarnya. Nah, jadi pada sensor PIR itu terdapat spesifikasi di mana di sini ada pada gambar ini untuk mengatur tegangannya. Nah, untuk pada model ini dilengkapi pengatur tegangan presisi itu sekitar 3,3 volt sehingga dapat ditenagai oleh tegangan DC apapun dari 4,5 hingga 12 volt, meskipun umumnya digunakan 5 volt. Modul ini dilengkapi dengan dioda proteksi atau juga dikenal sebagai dioda pengaman untuk melindungi modul dari tegangan dan arus balik. Jadi meskipun secara tidak sengaja menghubungkan daya dengan polaritas yang salah, modul ini tidak akan rusak. Ini merupakan proteksi pada apabila penginputan tidak sesuai dengan tegangan DC. Kemudian ada penyesuaian sensitivitas. Di sini ada jadi di sini dapat diatur sensitivitasnya pada belakang sensor PIR. Nah, potensio ini menetapkan jangkauan deteksi maksimum. Sensitivitas dapat disesuaikan pada rentang sekitar 3 meter hingga 7 meter atau 9 hingga 21 kaki. Namun topologi ruangan Anda tidak mempengaruhi jangkauan sebenarnya yang dapat dilakukan. Memutar pot searah jarum jam akan meningkatkan sensitivitas dan jangkauan atau sebaliknya. Nah, kemudian ada penyesuaian waktu tunda. Di sini di belakang sensor PIR, di situ kita dapat mengatur time delay-nya. Di samping potensiometer pada belakang sensor PIR. Nah, potensiometer ini akan mengatur berapa lama output yang akan tetap tinggi setelah gerakan terdeteksi. Ini dapat disesuaikan dari 1 detik hingga 3 menit. Memutar potensio searah jarum jam akan menambah waktu tunda, sedangkan memutar potensio berlawanan arah jarum jam akan mengurangi waktu tunda. Kemudian ada pemicu seleksi jumper, di mana ada 2 metode pemicu yang menentukan bagaimana sensor akan beraksi saat gerakan terdeteksi. Yang pertama ada mode pemicu tunggal atau gerakan konstan yang akan menyebabkan pemicu tunggal. Kemudian ada mode pemicu berganda, gerakan konstan yang menyebabkan serangkaian pemicu. Papan ini akan dilengkapi dengan jumper belt. Beberapa modul memiliki jumper jembatan solder yang memungkinkan dapat memilih salah satu 2 mode, di mana ada multiple trigger dan single trigger. Di mana untuk yang single trigger atau kita analogikan sebagai L itu memilih untuk mengatur mode pemicu tunggal. Dalam mode ini output menjadi tinggi setelah gerakan terdeteksi dan tetap tinggi untuk jangka waktu yang ditentukan, potensio time delay. Deteksi lebih lanjut diblokir hingga output kembali ke rendah pada akhir waktu tunda. Jika masih ada gerakan atau output akan high seperti pada gambar di bawah, maka motion pada nomor 3 itu diabaikan seperti pada gambar. Di sini ada ketika ia berlogika 1, ia akan high yang membentuk gelombang seperti PWM. Kemudian ada H yang tadi itu kita analogikan sebagai multiple trigger, di mana
ketika memilih ini akan mengatur mode pemicu berganda. Dalam mode ini output menjadi tinggi setelah gerakan terdeteksi dan tetap tinggi untuk jangka waktu yang ditentukan oleh potential time delay. Mode pemicu tidak seperti mode pemicu tunggal, deteksi lebih lanjut tidak diblokir, sehingga waktu tunda di setel setiap gerakan terdeteksi. Setelah gerakan berhenti, keluaran kembali ke rendah hanya setelah penundaan waktu. Karenanya nama beberapa mode pemicu itu berubah seperti pada gambar. Pada di sini motion 2, 3 dan 4 itu terhubung berlogika 1 secara konstan. Di sini jadi ada retriggernya sehingga membentuk gelombang PWM seperti pada gambar. Kemudian komponen opsional atau termistor dan LDR di sini jadi model HCSR501 itu memiliki bantalan solder. Dua komponen tambahan ini biasanya diberi label RT dan RL. Perhatikan pada gambar di bawah, beberapa papan label mungkin ditutupi oleh lensa Fresnel di sisi berlawanan dari komponen, di mana RT itu sambungan untuk termistor dan atau resistor PK suhu. Dengan menambahkan ini memungkinkan HCSR 501 digunakan dalam suhu ekstrim. Ini juga meningkatkan akurasi detektor sampai batas waktu. Kemudian untuk yang bagian RL, sambungan ini untuk light dependent resistor atau LDR atau fotoresistor. Penambahan komponen ini memungkinkan HCSR 501 beroperasi dalam kegelapan. Ini berguna untuk membangun sistem pencahayaan yang sensitif terhadap gerakan. Komponen tambahan ini disolder langsung ke modul atau diperluas ke lokasi terpencil menggunakan kabel dan konektor. Berikut untuk spesifikasinya. Jadi untuk tegangan operasi itu 4,5 hingga 20 volt, biasanya 5 volt. Kemudian untuk draw arus maksimum itu kecil dari 2 mA. Penundaan waktu itu rentang antara 1 detik hingga 3 menit, dan kemudian untuk jarak deteksi 3 hingga 7 meter atau 9 sampai 21 kaki. Sudut deteksi itu 120 derajat. Biasanya itu 120 derajat. Kemudian untuk pin out pada sensor PIR atau HCSR501 terdiri dari 3 pin konektor itu yang disembunyikan oleh lensa Fresnel. Jadi dapat dilihat pada gambar berikut untuk pin outnya. Nah, jadi di sini ada kaki yang pertama itu ground, kaki kedua output, kaki ketiga VCC. Mungkin sekian penjelasan dari kami mengenai cara kerja sensor PIR. Apabila salah dan janggal kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.